Video kali ini saya akan membahas ya request dari subscriber perihal bagaimana perkembangan atau prospek dari TOTL. Jadi saya akan ulas di kuartal kedua 2023-nya dan juga saya compare dengan yang namanya news yang ada apakah benaran dan menarik untuk dikoleksi TOTL. Tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut jangan lupa buat subscribe dulu channel ini karena di setiap harinya akan selalu ada uploadan dari kita, entah dari fundamental, teknikal, bendarmologi, bahkan cocok juga buat Bapak Ibu atau teman-teman yang baru terjun di pasar modal. Ada saham bagi pemula. Itu ada tentang penjelasannya saham itu apa, bagaimana cara memulai membeli saham dan selanjutnya. Bahkan ada cara menganalisa. Oke. Jadi subscribe. Oke. Check this out. Ini adalah salah satu pertanyaannya perihal dari K untuk TOTL dan POWR gimana dari Mas Fauzan Muslim 9269 akan saya bahas di video kali ini. Oke, TOTL aslinya sudah merilis laporan keuangannya sejak akhir Juli ya. Tetapi kita belum share sama sekali ya video dari TOTL kelanjutannya seperti apa. Bentar. Dari TOTL sendiri kita itu sudah membahas di video kali ini yang ini TOTL terus perkembangan ini 2 bulan yang lalu ini pun masih membahas tentang pasca dia bagi dividen jumbo dan juga menelisik perihal laporan keuangan kuartal 1-nya. Nah, ini lebih ke kuartal 2 yang akan kita bahas gitu. Kondisi sekarang saat saya take tanggal 20 September harga TOTL itu di 366 per lembar atau PI-nya berada di 9,23, PBV-nya di 1,29. Oke. Kalau berdasarkan ini saja kita bisa melihat bahwa TOTL sangatlah cemerlang ya di tahun 2023 ini. Jauh di atas dari kuartal 2022, sorry. 2022 labanya itu berada di angka 44 miliar. Sedangkan sekarang sudah 68. Jadi kenaikannya lumayan signifikan ya. Oke, 68 kurangi 44 24 dibagi dengan 44. Kenaikannya mencapai 54% gitu. Lumayan besar termasuknya. Oke, kan saya bahas ya. Sebelum ke laporan keuangannya, ini berita dari 9 Agustus atau 1 bulan yang lalu di mana TOTL kantongi kontrak baru 2,06 triliun hingga Juli. Jadi bisa kalau kita bagi ya dengan Juli berarti kan 7 bulan ya. Jadi tiap bulannya mereka dapat kontrak 294 M. Ini secara rata-rata per bulannya. Oke. Mengantongi nilai kontrak baru 2,06 hingga Juli, sementara target nilainya itu 2,6. Jadi kurang 540 lah. 540 harusnya capai ya menurut saya. 540 bagi ini kan udah jalan 7 bulan berdasarkan berita ini, berarti masih ada 5 bulan. Tiap bulannya cuman butuh 108 miliar aja. Ini target ya, target yang mereka mereka utarakan sendiri atau mereka targetkan lah ya. Yaitu mereka menargetkan atau melihat ya targetnya bisa diperoleh itu 2,6. Harusnya ini realistis. Sampai Juli aja mereka udah dapat 2,06 gitu. Jadi kurang 540 M menurut saya ini realistis, bisa tercapai gitu. Selama tahun ini ada sekitar 20 proyek baru yang dikerjakan TOTL ditambah dengan beberapa proyek yang masih berlanjut di tahun 2023. TOTL juga masih terlibat dalam beberapa proses tender dengan total nilai sekitar 5,04 triliun hingga hari ini. Dalam garis bawah ya proses tender ya. Tender bisa dikatakan belum fiksasi, masih mereka menjajaki yang namanya proyek-proyek yang mungkin bisa didapatkan oleh mereka gitu. Kalau ini achieve, ini hal yang sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin laba 2023 ini akan cemerlang lah. Ya lebih ke 2004 dan selanjutnya ya. Karena dalam properti konstruksi ya setahu saya ya pembayaran itu di saat semua proyeknya sudah selesai. Koreksi jika saya salah ya. Proyek itu dengan tipe bangunan perkantoran, hotel, bangunan multifungsi atau mixed use, pusat perbelanjaan, industrial, apartemen dan edukasi. Jadi lebih ke proyek-proyek B2B kalau saya lihat ya.
Ya, ini perkantoran, hotel, perbelanjaan, industrial, apartemen, edukasi. Beda ya dengan BUMN konstruksi yang lainnya gitu. Yang memang bisa dikatakan banyak proyek-proyek dari pemerintah itu sendiri gitu. Anggi ini siapa ya Anggi? Ungkap Anggi pada kontan.co.id. Anggi sekretaris perusahaan. Oke. Anggi menuturkan target pendapatan TOTL di tahun 2023 masing-masing sebesar laba bersihnya 95M targetnya ya. Target dari mereka 95 miliar. Oke, target dari mereka 95 miliar dan kali ini di 2023 kuartal kedua mereka sudah dapat 67 miliar ya, 67 miliar ya, kurang dikit lagi harusnya capai achieve ya. Oke, kita ulas laporan keuangannya. Nanti kita lihat ya proyeksinya seperti apa. Kasnya 516 ini turun drastis. Tapi dari kas ini 500 kita mau lihat ya susunannya itu di mana 516. Oke, kasnya sendiri jumlahnya 516 itu ada di deposito rupiah itu 379, oke, dolar Amerika 40. Ya, hal yang bagus ya. Jadi total deposito itu 419. Jadi mayoritas taruh deposito, which is good, bagus banget ini. Dengan imbal hasil 2 sampai 5,75% untuk rupiah, dolar 3 sampai 3,6. Oh, gede ini. Jangka waktu deposito 1 bulan. Oke. Terus juga mereka ada investasi berjangka, ada di deposito, nih ada di obligasi 242 M totalnya, luar biasa ya. Dimana ini lebih ke obligasi pemerintah, bagus sih. Terus ada di dolar juga. Terus mereka ada investasi dalam bentuk PT Saham Agung Podomoro Tbk dalam yang dikelola oleh Mandiri Sekuritas sebesar 616.000 saham atau 6.160 lembar ya. Lot ya. Oke, harga perolehan satu ini berapa? 224.000 M ya, 224 juta. Kerugian perubahan nilai wajar 137 nilai wajarnya. Oke, ini berarti mereka masih defisit. Agung Podomoro mereka punya saham di sini. Jadi kalau Agung Podomoro itu kalau nggak salah APLN ya. Kalau APLN-nya naik, ya mereka pastinya akan dapat dapat income juga. Meskipun tidak seberapa ya. Ini nominalnya kecil sih di sahamnya ini. Oke, kita balik lagi. Liabilitasnya. Nah, ini yang saya beberapa dua video yang lalu saya bisa dicek di mana saya menunjukkan bahwa TOTL ini adalah one of the best ya, perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi ya. Dan ya terlihat ya dari hutangnya sendiri, ini hutang berbunganya itu bisa dikatakan nggak ada dan kas perusahaan gede banget. Liabilitasnya 1,8 T dan ini sudah bisa ke cover dengan hampir ke aset lancarnya ya. Mereka punya piutang itu berapa nih? Piutangnya totalnya 512 tambah 25 berarti 530 something. Terus ada piutang retensi juga aset. Ya itu. Berarti 500, anggap aja piutang pihak ketiga ini 500 tambah kasnya 500 jadi 1 triliun. Itu sudah hampir bisa membayar hutang jangka pendek secara keseluruhan gitu. Dan sebagai catatan, ini tidak ada hutang berbunga, which is good. Ini hal yang bagus, malah mereka menaruh di instrumen-instrumen yang bisa memperoleh yang namanya imbal hasil. Bagus ini. Sehat banget ini. Ekuitas perusahaan. Mereka punya ekuitas, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya itu 556 M. Oke, sebelumnya 829 M. Tergerus, mungkin ini dibuat untuk bayar dividen ya, karena tempo hari dividennya gede banget ya. Gede banget. Oke, kita lihat ke arus kasnya dulu deh. Nah, ini arus kasnya penerimaan dari pelanggan. Oke, ini sama dengan yang tipis ya, dengan omsetnya. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya?
Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Arus kas dari aktivitas operasi mereka minus 72 karena digunakan untuk pembayaran kepada pemasok 1,1. Oke. Arus kas aktivitas investasi mereka keluar 1M 1,8. Yang paling besar adalah pengeluaran di investasi penempatan investasi jangka pendek ya. Berarti mereka keluar lagi 46M. Which is good. Oke, terus arus kas dari aktivitas pendanaan, nah mereka keluar ya untuk pembayaran dividen 341M. Ini saya curiga dari kas ya, karena kasnya berkurangnya cuman dia lumayan sih, hampir 341 ya. Kalau kita cek ya, bentar. Kita kasnya sebelum tahun lalu, nah ini keluarnya berapa? 931 kurangi 516. Ya 415. Kasnya keluar 415, ya mungkin diantaranya itu buat bayar dividen ya 341 gitu. Oke, jadi total kas keseluruhan itu turun ya 516, tapi depositonya masih paling banyak ya, hal yang bagus sih. Itu. Kalau kita lihat dari pendapatan dari perusahaan ya, omsetnya 1,2 naiknya tipis, tetapi di penghasilan ini naiknya lumayan banget ya. Apa yang membuat ini? Karena adanya ini laba proyek Ventura bersama. Kalau kita cek laba proyek Ventura bersama, ini ada KSO total Shimizu, proyek kantor Daswin dan lain-lain ya. Ini kalau proyek-proyek harusnya sudah cair sih, proyek Pondok Indah Mall dan lain-lain. Sebelumnya hanya itu, dan kali ini proyek bersamanya lumayan lebih banyak ya, KSO total. Oke. Itu sih. Dengan asumsi ya, kalau perusahaan tidak bisa memperoleh proyek bersama, dengan asumsi ini kita keluarkan labanya perusahaan itu berapa nih? 67M kurangi 31. Ya, labanya hanya 36. Sedangkan tahun lalu juga kita kurangi dengan 9, 44 kurangi 9 ya 35. Jadi naiknya tipis ya. Naiknya tipis, tapi saya melihat dari sini TOTL nih sudah pendapatannya ya sudah stabil di atas, let's say 15-20M sudah stabil di situ sih, di atas 20M. Kita cek di pendapatan usahanya ya. Pendapatan usahanya, nah ini jasa konstruksi 1,2, pendapatan lain-lain juga 1,2 ya. Sewa properti, penjualan unit properti dan kawan-kawan gitu. Jadi menurut saya ini hal yang bagus ya. Kayak pendapatan jasa konstruksi 1,2, terus sewa dan lain-lain. Sewa properti pendapatan lain-lain ini 10M. Jadi totalnya 1,2. Bukan pendapatan lain-lain 1,2. Salah saya. Oke, ini sewa-sewa ini untuk yang namanya recurring income ya. Lebih ke sewa sih, sewa-sewa. Enggak sih, ini penjualan unit enggak sih? Enggak. Oke, ini pihak-pihaknya ini sering banget ya BCA ya jadi customer mereka ya. Jadi menunjukkan bahwa mereka kelasnya bisa dikatakan konstruksi yang high class ya menurut saya ya. Pertamindo di NC Engineering Company ini paling banyak ya di tahun ini. Oke. Itu sih. Terus mereka hal yang bagus lagi untuk perusahaan ya, di mana pendapatan lain-lain ini naik ya 58M. Kalau kita cek pendapatan lain-lain itu paling banyak kerasa banget itu di tahun ini perihal laba obligasi 16M, sebelumnya nggak ada. Hal yang bagus sih. Terus bunga ini 14M, bagus juga sih. Ini menunjukkan bahwa kasnya daripada mandek stay ya, lebih baik diputar di instrumen yang bisa menghasilkan. Itu hal yang bagus banget menurut saya. Oke, itu sih menurut saya ya untuk TOTL. Nah, kalau kita lihat ya, kita bandingkan dengan ini, target dari Bu Anggi ini sebagai sekretaris itu kan 95M ya, beliau memaparkan seperti itu gitu. Sedangkan kalau semisal ya asumsi target pendapatannya capai 2,6 ini 2,6 2600, oke, dibagi dengan
yang namanya dikali dengan net profit margin mereka. Dikali net profit marginnya anggap ini 6% ya, anggap aja 5% bagi 100. Jadi mereka akan memperoleh net profit 130 M. Dan ini sangatlah possible banget untuk capai 130 M. Dimana tahun lalu aja 92 M gitu. Oke, ini menurut saya sangatlah possible dicapai ya. Sampai di Juli aja mereka udah nilai kontrak dapat 2,06 T. Jadi ini hal yang sangatlah bagus sih proyek-proyeknya. Terutama untuk kedepannya juga bagus ini. Oke, jadi saya menilai ini TOTL bisa capai sih target mereka ya, dimana target nilai kontrak 2,6, terus target dari pendapat laba bersih 95 miliar, harusnya ini capai banget untuk TOTL. Kalau hal itu terjadi, saya mengatakan harga sekarang ini murah untuk TOTL. Jadi saya seperti yang video sebelum-sebelumnya menunjukkan bahwa TOTL ini adalah one of the best ya, perusahaan di sektor konstruksi. Perusahaannya sehat, cerdas ya, uangnya ditaruh di instrumen yang menghasilkan bunga, hal yang positif, hal yang bagus. Dan saya menilai target yang diutarakan oleh manajemen itu target yang realistis, bukan target yang bisa dikatakan omong doang atau cari bombastis aja. Jadi saya menilai TOTL labanya di 2023 akan lebih baik dibandingkan 2022. Nah, pertanyaannya adalah apakah mungkin TOTL akan bagikan dividen jumbo lagi seperti tahun lalu? Nah, itu saya belum bisa komentar ya. Karena dividen tahun lalu itu di luar dari kewajaran biasanya. Jadi kita apresiasi ya, di mana manajemen targetnya bisa dikatakan realistis, tidak bombastis, tidak omdo doang. Jadi itu hal yang bagus, dan saya menilai ini perusahaan yang saat ini harga sekarang nih harga yang sudah murah untuk TOTL. Oke, mungkin itu ya view atau insight saya tentang TOTL. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman punya request atau berbeda pendapat dengan saya, boleh tulis di kolom komentar. It's okay, nggak masalah. Dengan yang namanya perbedaan itu bisa menjadi kita semakin belajar satu sama lain. Oke, mungkin itu view saya atau insight saya tentang TOTL. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.